Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Putra Andres Pratama. Baik, selamat datang kepada teman-teman di YouTube channel saya. YouTube channel saya ini adalah YouTube channel yang saya gunakan selama pembelajaran daring seperti profesi saya, yang mana saya merupakan seorang guru. Saya akan memaksimalkan penggunaan media sosial YouTube ini untuk metode pembelajaran saya kepada siswa dan siswi saya, dan juga kepada seluruh pelajar yang ada di Indonesia. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Oke, video yang ketiga ini merupakan video pembelajaran di semester genap atau di semester 2, yaitu di kelas 12, yang mana di bab pertamanya kita akan mempelajari tentang kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan atau di materi tentang kemajuan iptek, pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang kita ketahui, kita sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Saya berharap kepada teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, utamakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak untuk saat ini. Oke, seperti yang kita ketahui, di tahun ini kita masih menggunakan pembelajaran secara daring atau jarak jauh, yang mana pemerintah telah mengeluarkan amanat atau mengeluarkan perintah kepada seluruh pihak dinas pendidikan yang ada di Indonesia untuk menunda dulu pembelajaran tatap muka secara langsung itu sendiri, karena dilihat dari pengaruh COVID-19 yang drastis meningkat selama pasca libur tahun baru kemarin ataupun tahun libur akhir pekan kemarin. Oke, kita langsung saja masuk di bab keempat, yaitu di bab pertama di semester 2, yaitu semester genap di kelas 12, yang judulnya adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ini tidak jauh berhubungan tentang sumber daya manusia itu sendiri. Iptek ini adalah ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh manusia atau sumber daya manusia pada saat ini untuk mengembangkan teknologi yang ada di dunia atau di era globalisasi. Pada abad ke-20 ini, banyak sekali orang berlomba-lomba untuk menciptakan pengetahuan ataupun teknologi yang sangat canggih yang bisa mempengaruhi ataupun memperkecil ataupun mempersingkat ataupun menyederhanakan atau membantu manusia pada era globalisasi pada saat ini. Kita tidak bisa menutup ataupun kita lari dari kehidupan globalisasi atau ilmu teknologi yang sangat canggih pada saat ini. Oke, kalau kita lihat, ilmu teknologi sekarang sangat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada negara Republik Indonesia, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, hukum, dan lain-lain. Nah, selain ada dampak positif, tentunya ada dampak negatif yang kita rasakan terhadap iptek itu sendiri. Oke, jadi untuk pertemuan kita punya 2 pertemuan teori yang biasanya saya sampaikan kepada rekan-rekan atau siswa-siswi saya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas dari segi positifnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas di segi negatif. Oke, kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dari segi positif, seperti yang saat kita lakukan ini adalah dari segi positifnya. Walaupun kita masih belajar dari rumah masing-masing tanpa ada tatap muka, tapi kita masih bisa melihat satu sama lain dalam keadaan secara daring ataupun melalui video ini, tanpa menghambat kita untuk belajar dari rumah, tanpa mengurung ataupun menunda kita belajar untuk saat ini. Oke, kita tahu Indonesia ini merupakan sebuah negara yang sangat kaya, baik itu dari sumber daya alam, baik itu dari adat, tradisi, budaya, dan lain-lain. Nah, tidak menutup kemungkinan dengan adanya kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat sekarang membuat Indonesia ini semakin maju. Contoh saja,
dari destinasi wisata, kita sangat kaya dengan destinasi wisata atau pariwisata yang ada di Indonesia. Baik itu pariwisata yang dibuat oleh orang Indonesia itu sendiri, atau pariwisata buatan, maupun pariwisata yang sudah ada sejak dahulu kala, yang diciptakan oleh Tuhan, yang diciptakan dengan seindah mungkin untuk diwariskan kepada Indonesia. Nah, dengan adanya pariwisata yang sangat luar biasa tersebut dikolaborasikan dengan sebuah teknologi, yaitu berupa video yang membuat orang tertarik untuk datang ke Indonesia. Ini mendapatkan sebuah pengaruh yang positif kepada Indonesia itu sendiri, untuk menambah devisa ataupun promosi kepada negara lain bahwa negara kita adalah negara yang sangat indah. Oke, itu adalah salah satu contoh dari dari segi positif, maksud saya, terhadap Indonesia dan juga kolaborasi dengan teknologi yang ada. Oke, sesuai dengan pada saat sekarang, abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri sangat-sangat pesat. Baik itu teknologi di bidang yang membantu urusan rumah tangga, urusan politik, urusan ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan itu sangat luar biasa. Pertama, kita akan menilik pertama, yaitu dari aspek politik. Kita tahu politik pada saat ini adalah politik yang dijalankan oleh pemerintah, baik itu dari bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan cara kerja mereka dapat kita lihat secara langsung melalui teknologi yang telah dibuat, teknologi yang telah diciptakan oleh manusia itu sendiri, sehingga kita dapat melihat kerja mereka secara transparan. Kita juga dapat melihat atau mengetahui bagaimana tata cara kerja mereka, bagaimana fungsi mereka dan tujuan mereka melalui sebuah teknologi. Contoh saja, apabila kita tidak punya teknologi, yaitu berupa TV atau televisi ataupun radio ataupun alat pendengar ataupun alat pencari seperti gawai atau handphone yang kita gunakan pada saat ini untuk mengakses internet, jika itu tidak ada, tentunya kita tidak akan mengetahui bagaimana fungsi partai politik, apa tujuan partai politik, dan juga apa fungsi dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ambil saja contoh dari KPK. Nah, dengan adanya KPK, contohnya mereka menyelidiki kasus korupsi yang terlaksana di suatu daerah. Apabila tidak ada televisi, kita tidak akan mengetahui apa yang membuat KPK ini menyelidiki permasalahan yang ada di suatu daerah tersebut. Dan kita tidak juga mengetahui apa sih fungsi dan tujuan dari KPK tersebut untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Nah, tidak jauh dari itu, dan kita tidak akan mengetahui apa itu KPK kalau tidak ada teknologi. Nah, ini adalah dari segi positif yang tercermin oleh teknologi pada saat ini yang dilakukan dalam bidang aspek politik. Kalau dari segi ilmu pengetahuannya, banyak sekali teori-teori yang dikeluarkan oleh para tokoh politik untuk mengembangkan politik yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, contoh dari aspek politik tadi mungkin saya rasa sudah membuka nalar teman-teman bagaimana kita mengetahui dari segi positif di bidang politik itu sendiri. Yang kedua, dari aspek ekonomi. Nah, yang pertama yang setelah saya sampaikan tadi, kita akan bisa membuat sebuah peluang devisa negara ini untuk meningkat. Salah satunya tadi caranya adalah promosi pariwisata, sehingga menguntungkan Indonesia untuk menambah devisa negara dari segi sektor pariwisata. Yang kedua, terbukanya pasar internasional, baik itu ekspor maupun impor. Kita tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kreatif, yang disebut dengan ekonomi kreatif, yang dihasilkan dari pengrajin tangan dan yang biasa kita sebut dengan handmade. Nah, di sini apabila kita sudah punya teknologi, kita pasarkan secara internet atau secara online. Nah, di sini akan pemasaran yang sangat luar biasa. Bahkan kita akan bisa mencengkram secara internasional atau pemasarannya secara internasional. Nah, di sini dapat dilihat bahwa teknologi ini memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi itu sendiri. Nah, sekarang yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Nah, di sini apabila suatu negara membutuhkan sebuah pegawai, karyawan, pembantu ataupun tenaga kerja lainnya untuk mendapatkan peluang kerja mereka,
mereka akan membuat sebuah iklan dari teknologi, baik itu pamflet yang ditulis di sebuah internet. Nah, di sini semua orang akan bisa mengakses untuk untuk mereka mendapatkan lowongan pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah dari segi positif di bidang ekonomi. Oke, mungkin saya rasa contoh-contoh tersebut sudah bisa dipahamin oleh teman-teman semua. Yang ketiga ada sosial budaya. Dengan adanya teknologi, kita mengetahui budaya lokal dari semua provinsi yang ada, dari provinsi A, B, C, dan D. Nah, saling bertukar pikiran, begitu juga dengan sosial budaya yang ada di negara A, B, dan C. Contoh saja, kita punya sebuah budaya sosial yaitu gotong royong yang kita sangat familiar sekali sebagai warga negara Indonesia, yang membuat ini adalah sebuah identitas bangsa kita, dan semua orang yang ada di luar negeri sana bisa mengetahui apa itu gotong royong dari sebuah teknologi. Nah, di sini adalah pengaruh dari aspek sosial yang diberikan oleh teknologi itu sendiri. Nah, kalau budaya, kita saling bertukar budaya, kita juga mempamerkan pariwisata budaya kita itu sendiri, sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang yang bermanfaat di bidang teknologi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan sebuah negara yang bisa dijuluki sebagai miniatur dunia itu sendiri, yang kaya akan budaya. Nah, di sini orang-orang luar negeri tersebut akan melihat kita promosi melalui teknologi itu sendiri, dan orang luar negeri bakalan melihat negara kita, wow, sangat luar biasa dengan kekayaan yang ada itu sendiri. Dan yang terakhir, mungkin saya contohkan adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, dari sini, dari pertahanan keamanan, kita juga bisa ambil contoh, yaitu bagaimana di bidang pertahanan itu ada Tentara Nasional Indonesia yang menjalankannya. Kita dapat tahu bagaimana pertahanan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia itu sendiri, bagaimana perbatasan wilayah negara kita dengan negara lain, bagaimana bentuk dari negara kita, ancaman apa yang bakalan terjadi, dan apa-apa saja yang telah terjadi pada saat ini. Kalau keamanan, kita dapat menginformasikan bagaimana keamanan di dalam ruang lingkup itu sendiri, dalam ruang lingkup Indonesia yang dijalankan oleh Polri. Kita juga dapat mengetahui hal tersebut melalui teknologi yang ada, baik itu dari berita online, baik itu dari berita yang ada di televisi, baik itu dari pengumuman yang dilakukan di radio dan sebagainya. Nah, ini adalah segi positif yang dihasilkan oleh IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya rasa masih banyak contoh yang lain yang bakalan bisa kita temuin di sekitar kita melalui segi positif yang dilakukan oleh IPTEK itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat saya tarik adalah banyak sekali cara orang-orang untuk menghasilkan sebuah teknologi untuk membantu kebutuhan ataupun membantu pengurangan dari aktivitas manusia itu sendiri agar lebih sederhana. Nah, banyak sekali ilmu pengetahuan yang membantu seseorang tersebut mencerna ataupun menghasilkan sesuatu yang positif, menguntungkan untuk orang banyak, menguntungkan untuk sebuah negara, dan membantu orang banyak tersebut melalui ilmu pengetahuan yang ada, baik itu dari sebuah teori, baik itu dari sebuah pendapat, baik itu dari sebuah kutipan dan lain-lainnya. Nah, di samping itu tentunya ada hal negatif yang akan menimbulkan untuk negara kita. Untuk mengetahui apa-apa saja hal-hal yang berpengaruh terhadap negara kita dari segi negatif, kita akan lanjutkan di pertemuan kedua di minggu depan. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan juga komen. Saya meminta maaf apabila video YouTube saya ini adalah video YouTube yang banyak kekurangan dan kesalahan, karena di sini saya masih belajar, masih canggung, dan saya membutuhkan saran teman-teman, saya membutuhkan support dari teman-teman semua untuk perkembangan channel YouTube saya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. See you.